Kalau kamu akhir-akhir ini getol melihat pemberitaan di sosial media, maka kamu akan melihat banyak sekali sosial media figur yang bersuara mengenai kasus impor gula Tom Lembong. Yang bikin kasus ini menarik adalah, katanya beliau nggak nguntungin diri sendiri. Jadi pertanyaannya, ini beneran korupsi atau ada sesuatu yang lebih rumit di balik layar? Kalau kamu baru dengar kasus ini atau cuma lihat sepotong-potong di timeline, tenang aja. Di video ini, kita bakal jelasin dengan cara yang simple dan gampang dimengerti. Karena perkara ini bukan cuma soal gula, tapi bisa ngasih kita gambaran soal bagaimana kebijakan, kekuasaan, dan opini publik bisa saling berkelindan. Yuk tonton sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan share kalau menurut kamu video ini bermanfaat. Semua bermula dari kebijakan impor gula tahun 2015, saat Tom masih menjabat sebagai Mendak. Waktu itu, pemerintah mengimpor 105.000 ton gula mentah. Alasan yang digunakan Tom adalah karena ada tugas yang belum selesai, yaitu untuk menstabilkan harga gula dan mengatasi kelangkaan gula di masyarakat. Tapi ternyata, disinilah masalahnya mulai muncul. Jaksa mendasari dugaan terhadap Tom karena telah melakukan perizinan impor gula di saat kondisi gula di Indonesia dalam keadaan surplus, sesuai dengan hasil rapat koordinasi antar kementerian pada 12 Mei 2015. Menurut jaksa, ada dua hal lain yang dilanggar sama Tom, yaitu izin impor gula nggak dikoordinasiin sama instansi lain, dan kedua, cuma BUMN aja yang diperbolehkan melakukan impor gula kristal mentah. Sedangkan, Tom melakukan impor gula kristal mentah melalui perusahaan swasta bernama PT AP dan mengolah gula kristal mentah tersebut menjadi gula kristal putih di bawah 8 perusahaan swasta lain. Setelah gula diolah, maka negara melakukan pembelian gula melalui PT PPI yang nantinya akan didistribusikan untuk mengurangi kelangkaan agar harga gula turun di masyarakat. Nah, jaksa menilai harga jual gula kristal putih sebesar Rp9.900 plus pajak ini nggak sesuai dengan harga yang telah ditetapkan sebelumnya, yang disebut sebagai harga patokan petani sebesar Rp8.900. Dari selisih harga ini, Tom Lembong didakwa dengan Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor, yang intinya adalah mengatur tentang penyalahgunaan wewenang untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Ia dianggap merugikan negara sebesar Rp194,71 miliar. Tom juga dianggap lebih mengedepankan ekonomi kapitalis ketimbang demokrasi ekonomi yang diamanatkan sama Pancasila. Ya gitulah kira-kira menurut majelis hakim hal yang memberatkan dalam menjatuhkan putusannya si Tom Lembong ini. Tapi yang bikin banyak orang heran, Tom Lembong nggak terbukti mengambil keuntungan pribadi. Tuduhannya justru karena dianggap memperkaya pihak lain lewat kebijakan yang dia ambil. Ini yang bikin publik kebingungan dan menerka-nerka. Apakah ini murni soal hukum atau ada kepentingan lain yang ikut bermain? Apalagi, Tom ditangkap nggak lama setelah presiden baru dilantik. Buat yang belum familiar, Tom adalah penasehat ekonomi dan penulis pidato untuk mantan gubernur Jakarta, Jokowi, di tahun 2013. Kedekatan dan kemampuannya dalam bidang ekonomi inilah yang membawanya menjadi Menteri Perdagangan di era Jokowi dan dikenal sebagai figur profesional yang cukup dihormati di lingkaran ekonomi dan kebijakan publik. Belakangan, setelah lepas dari lingkar kekuasaan, ia malah rajin melakukan kritik terhadap pemerintah Presiden Jokowi dan pindah haluan ke kubu Anies Baswedan dengan menjadi bagian dari tim suksesnya di Pilpres 2024. Jadi, melalui beberapa kejanggalan ini, banyak media dan orang melalui sosial media menganggap bahwa ini bukan cuma perkara gula. Ini mengenai publik yang sekarang dihadapkan dengan narasi korupsi yang nggak sederhana. Makanya, penting banget untuk kita bongkar pelan-pelan dan lihat kasus ini dari berbagai sisi, supaya nggak gampang terseret opini yang setengah matang. Setelah putusan pengadilan keluar dan publik mulai mencerna detail kasus ini, muncul pertanyaan besar. Kenapa sekarang? Bukan hanya soal karena kasus ini udah ada dari tahun 2015,
Sekarang yang dimaksud adalah kenapa waktunya dirasa sangat mencurigakan. Surat perintah penyidikan kasus impor gula diterbitkan oleh Kejagung pada Oktober 2023. Tom bergabung dengan tim Anies Mohaimin pada tanggal 14 November 2023. Dalam pledoinya, dia mengatakan bahwa sinyal dari penguasa sangat jelas. Saya bergabung ke oposisi, maka saya terancam dipidana. Dan status tersangkanya diumumkan pada tanggal 29 Oktober 2024, 9 hari setelah pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Gibran. Putusan pengadilan memang menyatakan bahwa Tom nggak menerima sepeser pun uang dari kebijakan ini. Tapi dia tetap dijatuhi hukuman karena dianggap membuat pihak lain, dalam hal ini perusahaan-perusahaan yang terlibat, jadi untung dan negara jadi rugi. Dan yang memberatkan hal ini adalah ia dianggap mengedepankan ekonomi kapitalis. Ferry Amsari, pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas, terang-terangan menyebut kasus Tom sebagai bentuk peradilan politik, di mana ciri dari peradilan politik yaitu memastikan proses peradilan itu bisa membunuh oposisi. Menurutnya, aneh bila dalam kasus ini yang memberatkan adalah paham ekonomi yang dianut. Ferry juga bilang, dakwaan terhadap Tom belum memenuhi unsur penting dalam hukum pidana, mens rea atau niat jahat, dan actus reus, perbuatan jahat. Artinya, dari sisi hukum, niat buruk dan tindakan kriminalnya masih belum kelihatan jelas. Selain itu, Mahfud MD dalam podcastnya bareng Deddy Corbuzier menyatakan bahwa Tom bukan dikriminalisasi karena dianggap telah melakukan tindak pidana, melanggar UU Tipikor, dan dianggap memperkaya pihak lain. Mahfud MD juga menyatakan bahwa ada kemungkinan bahwa Tom dipolitisasi karena menteri-menteri perdagangan setelah Tom belum diperiksa, padahal melakukan hal yang sama. Ini menurutnya bisa jadi bentuk politisasi terhadap kasus Tom Lembong. Anies Baswedan ikut buka suara soal vonis 4,5 tahun penjara yang dijatuhkan ke Tom. Dalam pernyataan resminya, Anies bilang keputusan ini amat mengecewakan, karena menurutnya fakta-fakta di persidangan justru memperkuat posisi Tom. Tapi anehnya semua itu seolah diabaikan begitu saja. Ia mempertanyakan, kalau kasus yang sejelas ini saja bisa berujung pada hukuman, gimana nasib jutaan orang lain yang nggak punya akses, sorotan, atau kekuatan seperti Tom? Buat Anies, vonis ini bukan sekedar perkara hukum, tapi tanda bahwa keadilan dan demokrasi di negara ini masih jauh dari kata selesai. Untuk menutup bagian ini, baiklah akan merangkum pikiran-pikiran orang yang tadi telah kami kutip menjadi sebuah pertanyaan untuk direnungkan kita sebagai warga negara. Pertanyaannya adalah, kalau seorang pejabat dihukum atas dasar paham ekonomi kapitalis, yang mana terlihat tidak ada niat jahat dalam kebijakan yang dia ambil, bisa didakwa dan dipenjarakan, maka bisakah kita menganggap bahwa proses hukum di negara kita ini netral? Di luar soal Tom Lembong benar atau salah, kita juga perlu pikirkan efek jangka panjang dari kasus ini. Kalau seorang pejabat bisa dipenjara hanya karena kebijakan yang dianggap keliru, tanpa ada niat jahat atau keuntungan pribadi, maka bisa muncul rasa takut di kalangan pembuat kebijakan lain. Orang-orang yang seharusnya berani ambil keputusan penting demi kebaikan publik, bisa jadi malah memilih diam dan pasif. Dalam jangka panjang, ini bisa bikin pemerintahan jadi stagnan dan kehilangan arah. Padahal, keberanian ambil resiko itu kadang jadi bagian dari jalan keluar sebuah krisis. Selain itu, kita juga nggak bisa nutup mata soal ketimpangan dalam proses hukum. Seperti yang diungkap oleh Pak Mahfud MD tadi, banyak yang melakukan kebijakan yang sama, tapi kenapa cuma satu orang yang ditindak? Kalau hukum hanya menyasar orang tertentu dan membiarkan yang lain lolos, maka kepercayaan publik terhadap sistem hukum bisa runtuh. Dan itu bahaya banget untuk demokrasi kita. Makanya, penting banget buat kita sebagai warga negara untuk terus kritis dan sadar. Kalau kita terlalu mudah menerima narasi mentah-mentah, maka kita bisa saja ikut melanggengkan ketidakadilan. Yuk, kita suarakan pentingnya transparansi dan keadilan dalam setiap proses hukum. Dan kalau kamu setuju bahwa publik perlu tahu lebih banyak soal hal-hal kayak gini, bantu sebarkan video ini ke teman-temanmu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan pembahasan penting lainnya dari channel Baiklah.